Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisa SWOT tentang diri sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdul Musih dari Universitas Kiai Haji Wahab. Sebelum penjelasan tentang analisa SWOT pada diri kita harus memahami dulu arti SWOT itu apa. SWOT yaitu singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threat. Strength sendiri mempunyai makna kekuatan, kemudian weakness berarti kelemahan, opportunities berarti peluang, kemudian yang terakhir threat yang merupakan ancaman. Kemudian saya akan menjelaskan analisa SWOT pada diri kita. Untuk strength, saya memiliki beberapa kekuatan yang membuat saya unik dan efektif dalam berbagai situasi. Salah satunya, saya merupakan individu yang mempunyai kemampuan berkomunikasi cukup baik. Saya dapat dengan mudah menyampaikan ide dan gagasan saya pada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, saya juga memiliki kelebihan dalam hal analisis dan kreativitas. Saya dapat menganalisis data dan informasi dengan baik serta mengembangkan solusi yang kreatif untuk beberapa masalah yang dihadapi. Saya juga memiliki keunggulan bekerja sama dengan tim sehingga saya dapat berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Saya juga merupakan individu yang cara beradaptasinya cepat dan fleksibel. Dalam hal ini saya dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan situasi dan kondisi suatu lingkungan, serta dapat fleksibel dalam mengadaptasi tantangan baru. Dalam hal belajar, saya dapat dengan cepat mempelajari hal baru sehingga saya dapat dengan mudah mengembangkan kemampuan saya ke depannya. Selama saya menjadi mahasiswa, saya telah berusaha untuk mengembangkan kemampuan yang saya miliki dalam hal kepemimpinan dan dalam hal pembelajaran kampus. Saya telah mengikuti beberapa kursus dan organisasi yang berada di kampus untuk meningkatkan kemampuan saya. Kemudian saya berusaha untuk menerapkan apa yang telah saya pelajari dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan pelajaran yang telah saya dapat kemudian saya terapkan. Dalam kemampuan saya ini, saya percaya bahwa saya dapat membuat perbedaan positif dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi maupun profesional. Saya siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan untuk mengembangkan kemampuan saya supaya mencapai tujuan yang saya inginkan di kemudian hari. Kemudian weakness atau kelemahan. Meskipun saya memiliki beberapa kekuatan yang membuat saya unik dan efektif, saya juga menyadari bahwa saya mempunyai beberapa kekurangan atau kelemahan yang perlu saya perbaiki. Salah satunya yaitu kelemahan yang saya miliki kurangnya kemampuan dalam pengelolaan waktu dan pemprioritasan. Saya seringkali terlalu fokus pada satu tugas, kemudian saya melupakan
tugas yang lainnya, sehingga saya menjadi kurang produktif dan efisien. Selain itu, saya juga memiliki kelemahan hal yang menghadapi kritikan, terus umpan balik yang kurang memuaskan. Saya seringkali menjadi terlalu sensitif dan defensif ketika menerima kritik, sehingga saya menjadi kurang terbuka untuk menerima saran dan perbaikan. Saya juga memiliki kelemahan dalam hal mengelola stres dan tekanan. Saya seringkali menjadi terlalu stres dan cemas ketika menghadapi situasi yang sulit, sehingga saya menjadi kurang fokus dan kurang produktif. Saya juga menyadari bahwa saya memiliki kelemahan dalam hal mengembangkan kemampuan saya dalam bidang tertentu. Saya seringkali menjadi terlalu nyaman dengan kemampuan yang sudah saya punya, kemudian saya tidak mau mengembangkannya lagi, tidak berusaha mengembangkan kemampuan tersebut untuk lebih lanjut. Saya juga memiliki kelemahan dalam hal menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Seringkali menjadi terlalu takut untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian tersebut, sehingga saya menjadi kurang fleksibel dan adaptif. Dalam beberapa dekade terakhir, saya telah berusaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan saya ini dengan cara saya mengikuti kursus dan organisasi untuk meningkatkan kemampuan yang saya miliki dan mengelola waktu serta pemprioritasan yang lebih penting. Kemudian cara menghadapi kritik dan umpan balik, mengelola stres dan tekanan, terus mengembangkan kemampuan saya dalam bidang tertentu, serta menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Saya juga telah berusaha untuk menerapkan apa yang telah saya pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun saya masih memiliki kelemahan-kelemahan, saya percaya bahwa saya dapat terus mengatasi dan memperbaiki diri saya. Saya siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan terus mengembangkan kemampuan saya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian kita lanjut ke poin ketiga, yaitu opportunities. Oke. Penjelasan tentang opportunities atau peluang. Saya memiliki beberapa peluang yang sangat menjamin untuk mengembangkan karir dan mencapai tujuan saya. Salah satu peluang yang saya lihat adalah kemajuan teknologi informasi, dan saya percaya bahwa saya dapat menggunakan kemampuan saya ini untuk mengembangkan karir saya dalam bidang ini. Selain itu, saya melihat peluang dalam bidang bisnis, internship. Saya memiliki ide yang inovatif dan saya percaya bahwa saya dapat mengembangkan bisnis saya menjadi sukses. Saya juga memiliki kemampuan dalam bidang manajemen dan kepemimpinan, sehingga saya percaya bahwa saya dapat menjadi seorang pemimpin yang efektif dalam bisnis saya. Karena saya telah menekuni dalam bidang teknologi informasi, saya berpeluang untuk membuka bisnis seperti web development dan
hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Saya juga memiliki kemampuan dalam bidang penelitian dan pengembangan, sehingga saya percaya bahwa saya dapat membuat kontribusi yang cukup signifikan dalam bidang teknologi informasi. Saya percaya bahwa peluang-peluang yang saya sebutkan tadi dapat membantu saya mencapai tujuan yang saya inginkan dan mengembangkan karir saya. Saya siap menghadapi semua cobaan. Kemudian yang terakhir, stance atau dalam bahasa Indonesia ancaman. Saya menyadari ada beberapa ancaman yang dapat mempengaruhi karir dan tujuan saya. Salah satu ancaman yang saya lihat merupakan persaingan yang sangat ketat dalam bidang industri yang saya tekuni, dengan banyaknya pesaing yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih memadai atau lebih berpengalaman dalam bidang teknologi ini. Saya harus terus meningkatkan kemampuan saya dalam berinovasi, berkreatif, dan inovatif untuk tetap relevan pada bidang ini. Selain itu saya juga melihat bentuk perubahan teknologi yang sangat cepat. Dengan kemajuan teknologi yang terus berubah, saya juga harus belajar dan beradaptasi untuk tetap memiliki kemampuan yang relevan. Karena saya dalam strength memiliki kelebihan tersebut, mungkin ini cukup menjadi tantangan yang lumayan seru. Kemudian saya harus terus bergerak supaya saya tidak kehilangan motivasi dan fokus saya. Dengan banyaknya tantangan yang saya hadapi, saya harus terus memotivasi diri saya sendiri dan tetap fokus pada tujuan yang saya tuju. Saya menyadari bahwa ada ancaman dalam bentuk kehilangan jaringan maupun koneksi yang kuat yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk mencapai tujuan saya tersebut. Dalam menghadapi ancaman-ancaman ini, saya telah berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya dalam berinovasi, berkreativitas, serta gagasan yang luas untuk saya curahkan dalam hal ini supaya tetap relevan. Saya juga berusaha membangun beberapa jaringan dan koneksi untuk memperkuat tujuan saya menggapai goal dengan pasti, serta terus memotivasi diri saya sendiri, terus fokus pada tujuan saya, tidak tergoyahkan dalam hal-hal yang akan saya hadapi di kemudian hari. Cukup sekian penjelasan tentang SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, and Threat, tentang diri sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.